di khotbahkan kalau pergantian tahun, karena memang salah satu gambarannya adalah pergantian dari tahun lama ke tahun baru dan seterusnya. Mari kita baca sekali lagi, barangkali kita sudah sangat hafal. Bagian kita adalah ayat pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Apakah semua bisa melihat di screen? Bisa. Ya, oke. Saya akan baca. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Iya. Ya, saudara-saudara, saya menemukan gambar ini dan saya senang sekali. Ini adalah gambar dari pohon yang sama yang kalau di daerah-daerah subtropis dia melewati 4 musim. Ya. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Saat ini sudah di sini kalau di Eropa. Kalau di Australia musim semi kayaknya ya. Anyway, ini pergantian musim ini yang akan kita baca dan kita lihat. Ya, saudara-saudara, mulai dulu dengan pengantar. Saya sangat berterima kasih kepada Pendeta Boni karena pengantar yang diberikan beliau cukup komprehensif dan
bagus dan lengkap. Saya minta kepada Pak Boni untuk dikirimkan kepada saya dan saya diberi oleh beliau. Jadi terutama soal kepenulisan kitab ini. Secara ringkas, perkenankan saya menuliskannya begini. Jadi dari segi bahasa, saudara-saudara, kitab Pengkhotbah sangat dipengaruhi oleh bahasa Persia dan kemudian Aram dan bahasa Ibrani sesudah zaman penulisan kitab suci Yahudi. Jadi post-biblical Hebrew. Jadi bukan bahasa Ibrani di zaman Salomo. Dan zaman Salomo itu abad 10 sebelum Masehi. Ini dari segi bahasa, dan ini memang terutama yang alasan yang paling kuat mengapa kita tidak bisa mengatakan bahwa penulis dari kitab Pengkhotbah ini adalah Salomo, Raja Salomo. Berdasarkan ini, menurut para ahli, kitab ini tak mungkin ditulis sebelum masa pembuangan. Bahkan diperkirakan antara abad 4 dan abad 3 sebelum Masehi. Masa pembuangan itu abad 6. Ya, abad 6 sebelum Masehi. Jadi agak sulit karena idiom dan sebagainya yang dipakai dalam penulisan kitab ini itu belum ada pada masa sebelum pembuangan. Oke. Nah, kitab Pengkhotbah ini, saudara-saudara, termasuk ke dalam sastra hikmat atau kebijaksanaan, wisdom literature. Nah, di dalam kitab suci kita itu ada kitab Ayub, ada beberapa Mazmur, misalnya Mazmur 73 dan sebagainya, dan kitab Amsal seluruhnya, serta tentunya kitab Pengkhotbah. Ini masuk dalam sastra kebijaksanaan atau wisdom literature, sastra hikmat. Nah, justru prinsip dari sastra hikmat biasanya adalah tulisan-tulisannya selalu mempertanyakan apa yang sudah dianggap mapan. Kritis terhadap mereka yang menekankan keutamaan hikmat. Bahkan, dan ini kitab Pengkhotbah punya tekanan yang seperti itu. Memang lalu kitab Pengkhotbah ini memberi kesan bahwa sang pengkhotbah adalah seorang pesimistis. Tetapi sesungguhnya ia adalah seorang skeptikus yang mempertanyakan segala sesuatu, meragukan segala sesuatu. Bahkan dia kritikus. Dia mengkritik semua kemapanan, termasuk kemapanan dalam praktik keagamaan dan tentunya dalam praktik hikmat itu sendiri. Itu sebabnya dia sangat cocok dengan kitab Amsal misalnya. Ada di kitab Amsal kata-kata yang juga sangat sangat kritis terhadap kemapanan ini. Misalnya ada satu doa di Amsal yang begini bunyinya, Tuhan berikanlah aku kecukupan. Jangan kekurangan sebab nanti aku mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Dan jangan juga berlebihan nanti aku jadi lupa Tuhan. Misalnya itu salah satu gagasan yang memutarbalikkan sebetulnya keyakinan, juga keyakinan dari teologi sukses zaman sekarang bahwa kalau orang diberkati itu berarti dia limpah ruah dengan segala berkat, makmur dan sebagainya. Nah, ini sebagai salah satu contohnya. Dan kitab Pengkhotbah syarat dengan kritik semacam itu. Tapi memang kesannya lalu sangat pesimistis ya. Semua ini sia-sia. Nah, kita masuk ke Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Nah, perikop kita adalah salah satu bukti dari apa yang dikatakan sang pengkhotbah dalam pasal 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Lalu digambarkan, pertama kita dipandu oleh Pak Boni
Lalu yang berikutnya oleh Saudara Harapan Panjaitan. Dan baik sekali dia membawakannya menurut hemat saya. Lalu sekarang saya dapat giliran yang ayat yang sering kita dengarkan, dikhotbahkan oleh pendeta pada pergantian tahun. Dan biasanya di keluarga kami, di keluarga saya, kalau pergantian tahun, dulu ayah saya selalu mengajak kita membaca ini, pengkhotbah 3 ayat 1-8 biasanya, sebelum jam 12 teng begitu ya. Baca, terus berdoa, terus tunggu teng begitu ya. Begitu teng langsung kita minum-minum, cium-cium kanan, cium kiri. Tapi selalu pengkhotbah ini sehingga saya sangat familiar dengan ritme dan bunyinya. Nah, kini di perikop ini sang pengkhotbah mengutarakan kenyataan hidup yang tak terbantahkan dan mengajak pembaca, Anda dan saya juga, untuk melihatnya dengan mata yang jujur serta merenungkannya baik-baik. Ini kok 2 kali ini minta maaf. Oh ya. Jadi dia sebetulnya juga mengajak untuk melihat itu sebagai suatu keseimbangan yang halus. Dan kalau saudara dan saya membacanya dengan suara lantang, kita akan terpengaruh oleh irama yang mengagumkan. Sebuah keseimbangan yang sangat-sangat halus. Luar biasa. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, tadi kita baca dengan sangat luar biasa keseimbangan itu, dan mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, perang, kematian, kehidupan, kelahiran, dan sebagainya. Sehingga sebetulnya yang dihadirkan oleh sang pengkhotbah ini hemat saya adalah seperti dia menghadirkan sebuah kaleidoskop. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu masih ingat dulu waktu kita kecil, kita salah satu kado yang nggak akan pernah saya lupakan, saya dapat kado dari saya yang tinggal di Jakarta. Waktu itu kami tinggal di daerah, jadi agak kampungan dikit. Saya datang ke kota kami, naik mobilnya yang besar, lalu membawa ini kado buat kamu. Kaleidoskop. Itu yang kayak teropong begitu. Lalu kalau kita putar, maka di dalamnya kita akan melihat pola-pola dengan warna-warni yang bermacam-macam. Kalau mau ganti, kita tinggal putar, putar terus berganti. Ada beberapa pola yang kita bisa lihat. Dan rasanya itu seperti hidup yang digambarkan oleh pengkhotbah 3. Pola dan warna yang terlihat akan berganti-ganti. Momen-momen kehidupan yang terus bergerak dan terus berubah-ubah. Itu yang ditunjukkan kepada Anda dan saya. Dan perubahan-perubahan hidup ini adalah sesuatu yang tak terbantahkan yang memang kita alami. Perubahan hidup yang bisa kita kendalikan, tetapi sebagian besar di luar kontrol kita. Jadi misalnya kelahiran dan kematian, itu kan di luar kontrol kita. Kecuali kita mau ngeyel melawan Tuhan begitu ya, dengan mengakhiri hidup kita sendiri. Kelahiran kita tidak bisa mengontrolnya. Barangkali bisa dipercepat dan sebagainya dengan sesar dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya itu hanya bisa terjadi, kita yakini karena Tuhan yang menghendakinya. Ada tapi yang bisa dikendalikan. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk berdiam diri. Misalnya, untuk menghindari konflik, kemarahan, dan sebagainya. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, dan seterusnya. Ada yang bisa kita kontrol. Tapi sebagian tidak. Bahkan pola dari perubahan-perubahan itu kita tidak bisa melihatnya.
Sebetulnya gimana sih pola ini? Dan perubahan-perubahan yang digambarkan oleh sang pengkhotbah ini dalam kenyataan hidup ini kan lebih banyak lagi. Ada saat ketika kita happy, ada saat ketika kita anxious, kita bahkan khawatir dan takut, bahkan sedih dan seterusnya. Ada saat kita kehilangan, ada saat kita menemukan kembali dan sebagainya dan sebagainya. Apakah ada polanya? Kalau setelah sekian lama pasti akan begini, nggak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan atau apapun juga. Itu sebabnya banyak orang yang merenungkan ini dan menjadi bingung harus berbuat apa. Makanya dulu peramal-peramal itu kan laku keras ya. Dulu zaman remaja horoskop itu juga laku ya. Wah, kalau Scorpio bagaimana? Itu bintang yang paling bagus soalnya. Jadi saya selalu sebut Scorpio. Dan seterusnya begitu ya. Selalu mau tahu. Asmara, begini. Keuangan begini dan begitu dan seterusnya. Walaupun sebetulnya kalau kita tak sadar, kalau di majalah-majalah yang masih memuat horoskop itu naskahnya itu adalah terjemahan dari kitab, dari majalah-majalah bahasa Inggris atau bahasa Belanda yang kuno sekali, lalu diterjemahkan, lalu masuk di majalah-majalah di Indonesia sekarang. Jadi kalau kita percaya itu ya walahu alam, gitu ya. Nah, sang pengkhotbah, saudaraku, sebetulnya hemat saya hendak menyampaikan ini melalui gambarannya tentang berubah-ubahnya situasi kehidupan ini. Dia telah melihat-lihat, itu istilah yang dipakai sendiri oleh pengkhotbah, di dunia ini, dan mendapati bahwa dunia ini berputar sendiri menurut kehendak Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa mengaruhinya, melambatkannya atau mempercepatnya, nggak bisa. Dia berputar sendiri menurut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan tidak perlu kita cemaskan. Apakah saya melakukan ini sehingga hidup saya sekarang seperti ini? Oh, itu nggak perlu dicemaskan. Menurut sang pengkhotbah. Nah ini kan justru yang seringkali menjadi masalah kan. Kenapa ya kok saya sakit, kok saya ini? Jangan-jangan saya melakukan dosa, melakukan ini. Itu kan masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran teologis yang tertentu. Reward and punishment. Kalau saya baik, saya diberi reward. Kalau saya tidak baik, saya dihukum. Begitu ya. Kalau saudara masih ingat di Ayub, kitab Ayub, Ayub mengalami hal yang begitu parah dan langsung si sahabat-sahabatnya mengatakan kamu pasti pernah melakukan sesuatu yang sangat berat sehingga Tuhan menghukummu. Itu kesimpulannya teman-temannya. Sehingga dia dipaksa untuk mengaku dan untuk mohon ampun dari Tuhan. Dan Ayub ngeyel, saya enggak. Menurut saya bukan bagus-bagus amat, tapi saya enggak mungkinlah saya melakukan sesuatu yang begitu besarnya sampai saya harus dihukum seperti ini. Dan kalau saudara ingat, kesimpulan dari kitab Ayub adalah hambaku Ayublah yang berkata benar tentang aku. Jadi yang diapresiasi, yang dibenarkan justru Ayub. Dan dia memutarbalikkan prinsip bahwa kalau salah dihukum, kalau baik diberi reward. Nah justru pengkhotbah bilang nggak perlu itu, nggak perlu dicemaskan. Apakah kamu pernah salah, ataukah kamu tepat, dan sebagainya, itu nggak perlu. Karena dia akan terus berputar sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena tidak ada satupun yang baru di bawah kolong langit. Ini pertama saya membaca ini, saya geli sebetulnya, saudara. Dulu zaman saya masih kecil,
zaman The Beatles itu lagi top-topnya, itu semua sepatu modelnya seperti The Beatles, lancip dengan hak tinggi begitu ya. Dulu kita pakai dasi yang kecil. Saya nggak tahu apakah saudara-saudara yang seumur saya mungkin masih ingat ya, dulu kecil begitu dasinya. Lalu datanglah dasi yang besar begitu, lebar sekali. Sekarang agak mengecil lagi, tapi tidak sekecil zaman dahulu. Sepatu juga kemudian menjadi sepatu yang buntek begitu ya depannya. Sekarang lancip lagi. Jadi suka-suka lah. Selalu tidak ada yang baru sebetulnya. Apa yang disebut baru itu dulu pernah ada. Oleh karena itu semuanya sia-sia. Apapun yang kita upayakan itu bagaikan menegakkan benang basah. Bagaikan menggantang angin. Ini kalau yang suka peribahasa lama, sayangnya orang Indonesia sekarang kurang paham ini, karena di sekolah mungkin nggak diajarkan lagi. Menggantang itu apa, Pak? Kenapa? Menggantang itu apa ya? Menggantang asap, menggantang angin, jaring kali ya? Gantang? Gantang ya, Pak? Saya nggak dengar dengan jelas, jawab. Menggantang angin, Pak. Menggantang apa ya? Menggantang itu menjemur angin. Oh, menjemur. Ya, kayak dibeberkan begitu loh, ya. Ya enggak bisa kan angin gitu. Iya, iya. Kan begitu. Iya, ya, Pak. Iya. Seperti menegakkan benang basah ya nggak bisa. Menegakkan benang nggak basah aja susah, apalagi yang basah ya kan. Oke. Jadi walau terdengar fatalistik, si pengkhotbah sebenarnya adalah seorang yang memberi peringatan yang keras terhadap orang-orang yang merasa tahu tentang kehidupan. Kalau saudara baca di yang bagian-bagian yang lalu, yang dibawakan oleh Pak Boni dan Saudara Harapan, bahkan hikmat pun dikatakan, ya kita memang harusnya berhikmat. Dan Tuhan akan mengasihi dan berkenan pada orang-orang yang berhikmat ketimbang orang-orang yang fasik. Tapi pada akhirnya podo mati dua-duanya. Itulah. Jadi seolah-olah, jadi buat apa saya berhikmat? Buat apa saya fasik dan sebagainya? Nggak perlu. Bingung. Jadi kedengarannya sangat fatalistik. Jadi udahlah kamu nggak usah ngelakuin apa-apa. Toh kamu akan mati. Toh nasibmu udah jelas ada di tangan Tuhan. Apapun yang dikehendakinya. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang kan merasa udah punya konsep tentang kehidupan ini. Tuhan tuh pasti gini, Tuhan itu pasti gitu. Nah, ini justru dikritik. Emangnya kamu tuh siapa? Kamu tuh hanya manusia yang sangat bergantung kepada Tuhan, yang kalau Tuhan bilang kamu harus sudah waktunya begini ya udah, nggak bisa nggak, harus ditaati, harus diterima. Jadi tidak perlu berpusing-pusing tentang hal itu. Tuhan yang menentukan segalanya, tidak ada satupun di dunia dan di dalam hidup yang pasti dan absolut. Tuhanlah satu-satunya yang absolut, yang mutlak. Dan memang seperti itu ya. Tidak ada yang pasti. Bahwa kita akan mati, ya itu pasti. Tapi kapan? Ya kalau boleh jangan cepat-cepat Tuhan, tapi kan nggak bisa kita memastikan hal ini. Tapi pertanyaannya lalu, apalagi bagi kita di masa yang sulit ini, masa pandemi ini, apa tidak ada sama sekali penghiburan yang boleh kita dapat dari sang pengkhotbah? Atau semacam pegangan begitu ya, terutama dari perikop yang kita baca ini. Ada sebetulnya. Dan itu ada di ayat-ayat yang berikut, dari ayat 9 sampai ayat 15. Semua sudah diletakkan Tuhan di tempatnya. Ini menurut pengkhotbah. Jadi ini seperti, saya bayangkan seperti sebuah puzzle. Kalau orang Belanda bilang leg puzzle.
leh itu diletakkan lalu membentuk gambar begitu ya. Ini sebuah puzzle yang besar hidup ini. Dan tidak ada gunanya berjerih payah karena ya semua bagian akan diletakkan di tempatnya, nggak bisa di tempat yang lain. Tapi juga ada sesuatu yang indah di ayat-ayat ini. Tuhan memberi kita kekekalan, kesadaran akan waktu. Kita sadar bahwa kita tidak kekal, kita sadar bahwa ada yang kekal, kita sadar bahwa Tuhanlah yang mutlak, yang menentukan. Hanya kita memang tidak mungkin menyelaminya dengan baik. Nah, ini sesuatu yang menurut hemat saya pengkhotbah sengaja mengatakannya untuk mengingatkan lagi orang-orang yang merasa tahu Tuhan pasti begini, Tuhan pasti begitu. Atau seperti sahabat-sahabat Ayub tadi. Wah, pasti kamu pernah ini, kamu pernah begini. Padahal ada banyak hal yang kita tidak paham dalam hidup ini. Misalnya tentang kematian orang yang kita kasihi. Kita nggak paham kenapa kok dia harus diambil oleh Tuhan. Ketika ayah saya meninggal, ayah saya itu seperti sahabat saya. Dia umurnya 59 waktu meninggal. Sakit kanker. Dia seperti sahabat saya, teman saya main catur dan sebagainya. Dan dia sangat-sangat aktif melayani. Dia dosen di STT, dia dosen di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Dia penatua. Saya pikir hampir seluruh hidupnya dia penatua, dulu di Gereja Jawa, lalu di GKI Kebayoran Baru, kemudian terakhir di GKI Kuitang. Selalu sangat aktif, selalu penuh dengan pengabdian. Dia melayani ini, melayani itu, tapi kok diambil oleh Tuhan? Kenapa? Sampai sekarang saya tidak akan pernah paham. Ya kita bisa bikin semacam rasionalisasi ya. Oh Tuhan lebih, biasanya bahasanya kan gitu, Tuhan lebih mengasihi dia daripada kita. Dan sebagainya. Oleh karena itu diambil. Itu kan bahasa yang kita nggak paham, tapi ya udahlah kita terima aja. Dibilang begitu. Tidakkah lebih aman kalau kita mengatakan kita memang nggak paham? Nggak mungkin paham. Waktu itu ada teman-teman saya mengajak saya untuk menjelaskan tentang Tritunggal. Mengapa? Karena waktu itu ada seorang tokoh dari gereja Betani, kalau saya nggak salah, atau kalau nggak salah saya agak lupa gereja apa. Dia kemudian mengundurkan diri dari sebagai pendeta di situ karena pandangannya tentang Tritunggal itu tidak cocok dengan gerejanya. Dia bilang, Bapa, Anak, dan Roh itu nggak penting, yang penting Tuhan satu. Nah ini kan repotnya. Padahal di Alkitab jelas Tuhan menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh. Dia nggak mau. Rumusan itu hanya membuat kita kacau katanya. Jadi hanya percaya Tuhan. Lalu saya diminta menjelaskan. Terus saya sebelum menjelaskan saya bilang kepada teman-teman saya ini teman-teman saya SMA dulu yang masih sangat giat untuk bersekutu dan sebagainya. Saya katakan sebelum mulai, mungkin sebelum kita memulainya, kita mesti memahami dulu bahwa kita ini nggak bisa memahami Tuhan secara penuh. Kita ini sangat terbatas, kita ini sangat limited. Nggak mungkin kita mencapai Tuhan, memahami Tuhan dalam segala kepenuhan dan kebesarannya. Nggak mungkin kita menyelami Tuhan. Kalau saya menjelaskan tentang Tritunggal, saya hanya menjelaskan rumusan itu. Sejarahnya barangkali. Dan bagaimana itu di Alkitab dia terjalin dalam suatu tindakan Bapa, Anak, dan Roh yang begitu luar biasa dan begitu indah. Istilahnya disebut sebagai tarian Tritunggal, tarian Tuhan dalam cinta kasihnya dan kepeduliannya pada segala ciptaan.
Pak Yowas itu disertasinya tentang ini. Jadi kalau mau tanya tentang Tritunggal itu sama Pak Yowas ya. Dan hasilnya sebuah disertasi yang tebal sekali, sekian tebalnya. Dan saya baru baca satu pasal aja udah bingung begitu ya. Oke. Maka itu menurut pengkhotbah rileks saja. Di ayat 12 itu disebut kita mesti rileks saja. Udahlah, nikmati saja hidup ini. Nikmati dengan segala kepenuhannya. Terus saudara ingat nanti di pasal berapa ya? 11 apa ya? Itu ada nasihat kepada anak muda. Nikmati aja semua yang harus kamu nikmati. Nikmatilah masa mudamu. Wow. Saya pernah beberapa kali diminta berkhotbah untuk pemuda dengan ayat-ayat itu. Kenapa kok kita harus menikmati? Dasarnya apa? Yaitu tadi, apapun yang dilakukan Allah tidak dapat kita ubah atau pengaruhi. Daripada kita bingung, daripada kita takut, khawatir, santai aja, kita nikmati aja. Hidup ini dikaruniakan kepada kita untuk kita jalani dengan enak, dengan nikmat. Nah, nasihat ini lalu juga kesannya fatalistik ya. Fatalistik itu artinya ya udahlah nggak bisa enggak, kita mau mau bergumul, kita mau tidak bergumul, toh terjadi juga perubahan ini. Itu fatalistik. Nah, ini kesannya juga seperti itu. Bahkan mirip dengan kaum libertinis. Jadi kaum libertinis ini adalah kelompok orang-orang yang punya pandangan begini, mari kita makan dan minum seolah-olah besok kita akan mati. Jadi mumpung masih hidup, mari kita nikmati hidup ini dengan senikmat-nikmatnya. Yang menghalalkan apapun atas nama penikmatan. Bukan hanya makan dan minum, tapi dalam segala hal. Tetapi menurut sang pengkhotbah, kita harus menikmati hidup dan hasil kerja kita. Mengapa? Karena kemampuan untuk menikmati hidup dan hasil kerja kita itu adalah karunia Tuhan. Nah, saudara, ini sangat penting ini ya. Ketika pekerjaan kita atau apapun yang kita lakukan tidak diberkati oleh Tuhan, kita tidak bisa menikmatinya. Atau kita tidak mensyukurinya, kita tidak bisa menikmatinya. Dan kemampuan untuk mensyukuri itu adalah karunia yang tak terhingga dari Tuhan. Luar biasa. Dan memang Tuhan sendiri yang menghendakinya. Sang pengkhotbah, saudaraku, tidak memilih jalan pikir fatalistik. Jadi bukan karena nggak bisa lain, ya udahlah kita nikmati aja. Bukan. Buatnya yang penting bukan kekhawatiran terhadap, karena itu semua ada di tangan Tuhan. Jadi tidak perlu dipikirkan, apalagi apapun yang kita lakukan tidak akan punya pengaruh apa-apa. Sebaliknya, yang penting menurut pengkhotbah adalah bagaimana kita menerima dan mengalami apapun yang akan terjadi dalam hidup ini. Itu sebabnya menikmati hidup ini. Seperti yang dinasihatkannya. Tapi menikmati yang terjadi dalam terang takut akan Tuhan. Nah, di sini dia kembali pada prinsip dari sastra hikmat atau wisdom literature itu. Bahwa takut akan itu adalah awal dari hikmat. Jadi dalam rangka ketaatan, bukan sekadar penikmatan. Karena Tuhan menghendaki hidup ini kita nikmati. Mari kita taati Dia. Sebab itu semua diberikan kepada kita agar kita takut kepada Dia. Nah, tentu arti takut di sini jelas ya, bukan takut seram, ngeri, takut respect. Takut yang berarti menghormati. Dan percaya bahwa apa yang dikehendakinya adalah
yang terbaik. Nah, bagi kita saat ini, saudaraku, dalam bahasa kita, menikmati lalu artinya adalah menghidupi hidup ini dalam perspektif kerajaannya. Dalam perspektif kerajaan Allah. Konkretnya, kita harus menjadikan hidup ini bermanfaat. Menikmati bukan sekadar enak-enak, tapi menikmati itu menjadikan hidup ini bermanfaat bagi diri kita, menghayati posisi kita dalam perenungan atas hidup ini, dalam perspektif juga menjadikan hidup ini bermanfaat bagi sesama, menghayati siapa sesama kita, menghayati posisi mereka, siapapun mereka, dan kewajiban diri kita terhadap mereka dalam hidup ini. Dan semua itu terang memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria, kata Calvin. Semua ini hanyalah demi kemuliaan Tuhan. Bila hidup ini memang sebuah puzzle yang besar, maka dia bukanlah sebuah puzzle yang tidak selesai. Karena di pusat puzzle kehidupan kita berdiri sesosok pribadi, Tuhan, dalam Kristus. Jadi kita aspek-aspek atau pertumbuhan kita ini disusun di sekitarnya. Sehingga gambarnya sangat jelas. Nah, kewajiban Anda dan saya adalah sebagaimana lazimnya dalam menyusun puzzle, kita harus terlebih dahulu menemukan potongan yang tepat untuk menyelesaikannya. Dan untuk itu kita mesti memulainya dari Dia. Dan terus di dalam Dia. Maka kita akan melihat pada suatu hari kerangka kehidupan kita. Walau tidak utuh. Walau tidak utuh ya. Dan tidak mungkin juga utuh. Ini salah satu dari misteri kehidupan dan misteri Tuhan. Namun di dalam Dia kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Saya punya cerita dan kesaksian tentang hal ini, tapi itu nanti aja kalau ada waktu. Bahwa saya akhirnya bisa melihat kerangkanya, walaupun tidak utuh. Walaupun sebelumnya tidak paham, marah, bingung, dan sebagainya. Nah, akhirnya, saudara, Martin Luther itu punya komentar begini tentang kitab Pengkhotbah. Mungkin bisa membantu kita. The design of the book is to teach us to use with grateful hearts the things present and the creatures which are bountifully bestowed upon us by God, without anxiety about future temporal blessings. Jadi desain dari buku ini, dari kitab ini, adalah mau mengajar kita untuk menggunakan dengan hati yang bersyukur semua hal yang ada dalam hidup kita dan semua makhluk yang ada di sekitar kita yang dianugerahkannya dengan berlimpah-limpah tanpa perlu khawatir tentang berkat-berkat yang temporer di masa depan. Ini menurut Martin Luther. Nah, ini saudara-saudara yang bisa saya haturkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Silahkan kalau ada tanggapan atau pertanyaan, atau saya serahkan kembali kepada Den Bagus Jarwo ya. Mari, silahkan. Terima kasih Pak Pungki. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dibawakan oleh Pak Purboyo, bahwa aku masuk ngasih ulasan ya. Bahwa pengkhotbah itu menertawakan gitu. Menertawakan mereka yang sok tahu tentang kehidupan itu.
Dia mengatakan bahwa apa yang ada di kolong langit itu tidak ada yang baru. Semua sudah pernah ada sebelumnya. Jadi nggak usah ngerekodasi macam-macam terus merasa sok tahu dengan kehidupan. Ketika dia ngomong tentang kesia-siaan, itu bukanlah sesuatu yang benar-benar sia-sia dan tidak berguna. Tetapi di dalam pasal-pasal sebelumnya akan disampaikan bahwa itu artinya waktu yang berlalu sangat cepat sekali sehingga kita tidak bisa turut menikmati atau apa begitu ya. Itu yang disampaikan pengkhotbah. Tadi dia mengatakan, nikmatilah hidup ini dalam kerangka ketaatan kepada Allah. Semua orang harus membuat hidupnya berarti gitu. Meskipun itu ya hanya sesaat aja gitu. Saya ngobrol dengan Bu Linda tadi. Kalau semuanya itu memang betul-betul sia-sia, kenapa perasaan orang berbeda gitu? Banyak orang yang tidak bisa merasakan yang kita rasakan sekarang ini. Bukan soal punya sesuatu, tapi banyak melakukan sesuatu sehingga merasa seperti apa gitu. Saya pikir itulah penerjemahan dari yang pengkhotbah tadi sampaikan. Berbuatlah, berbuat baiklah, berbuat benarlah di dalam kerangka kasih dan pemeliharaan Allah, maka itu yang kita rasakan. Begitu ya Pak Pur? Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kalau ada yang hendak bertanya, mohon penjelasan lebih atau apa, silakan. Pak Purboyo sudah sangat siap menerima pertanyaan itu. Kalau nggak bisa jawab ya udah. Minta Pak Tom yang jawab. Mari Bapak Ibu, Pak Narto. Pak Boni nggak ikut ya? Pak Boni nggak ada ya? Ikut Pak. Tadi ditanyakan sama itu bidadari Priska itu, Pak Boni ikut nggak? Enggak ada yang nanya Pak Bibit. Bang Maruli nanya. Iya, saya tanya dong Pak. Silakan Bang Maruli. Mari Pak Maruli. Tadi Pak Purboyo, saya tadi melihat satu ayat. Apakah memang terjemahannya itu ada waktu untuk membunuh itu betul Pak? Diterjemahkannya seperti itu ya Pak? Iya. Kok saya agak terkejut ya yang ayat 3 ya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Tapi memang bahasa aslinya memang terjemahan tepatnya itu membunuh Pak, kira-kira. Ya, sebentar saya lihat ya. Nah, perang itu kan bukan mengkitik-kitik, perang itu membunuh. Oh, oke. Oh, itu maksudnya ya. Sebentar. Tapi memang ayat aslinya itu ya Pak? Konteksnya konteks perang memang Pak. Oh, oke. Bentar ya, saya share screen ya. Mana tadi kitab sucinya kok hilang? Nggak ketemu, bentar. Jadi memang ayat 3 itu kalau dalam Alkitab bahasa Inggris kan juga a time to kill ya. Dan bahasa Ibraninya tuh harak, itu memang artinya to murder. Jadi memang konteksnya konteks perang ya. Kan pada waktu itu kan memang perang. Oke, Pak. Tapi ada waktu juga untuk memulihkan, menyembuhkan. Perang. Memang. Oh, ini konteks waktu perang ya. Memang seperti itu ya. Terima kasih Pak Pungki. Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Bang Maruli. Sama. Bapak Ibu yang lain? Ya. Ya, Ya Pak, saya cukup jelas. Terima kasih Pak. Kalau Oke, tadi agak sama. ini aja. Thank you. Sama-sama Pak. Mari, saya pakai batik loh. Ini kan hari batik nasional. Oh iya. Saya karena nggak pakai batik, bisa matiin videonya. Oh, kalau nggak salah, Mas Alex nih janji nih. Minggu depan aja saya tanya gitu. Nah, sekarang mumpung ada Pak Purboyo, silakan tanya Mas Alex. Halo, Mas Alex masih bersama kita? Alex Sardo. Bukan, Romo. Alex Mandiri. Oh, Pak Alex ya. Masih Pak Pur. Nah, itu dia. Hari ini.
Alex sudah siap dia, udah buka tuh iPad. Oh ya, Batiknya oke lagi ya. ayo Mas Alex silakan. Tak tagih janjimu bertanya. Dia aja belakangan. Oh iya, wes. Pak Bibit, kita catat Pak Bibit. Belakangan dia mau nanya. Pak Hari, monggo. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Hari. Mungkin minta tolong penjelasan dari Pak Pur lagi Ya. mengenai bab hikayat 15. Itu rasanya juga ada di Pengkhotbah 1 ayat 9 dan 10 ya, Pak ya. Apa yang Ayat pernah 15. ada? Iya, Pak. Ya. Karena kan yang di Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 10 kan dikatakan apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya. Lalu di ayat 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Mungkin perlu saya perlu ingin mendapat penjelasan yang lebih jelas dari Pak Pur. Yang dimaksudkan itu sebetulnya apa sih yang ayat ini, Pak? Ya, jadi sebetulnya bagian yang pertama dari ayat 15 itu yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Kalau sampai di situ, itu sebetulnya tidak ada sesuatu yang baru. Itu artinya itu kan. Apa yang sekarang ini kita pernah ada. Dan nanti akan ada lagi yang lain lagi, dan apa yang sekarang baru ini akan menjadi sesuatu yang lampau dan seterusnya begitu ya. Jadi sebetulnya dia ada masa-masa yang seperti itu nanti akan kembali, dan tidak ada yang bisa mengubah perputaran itu. Meskipun cukup berbeda versi ya Pak Bung ya. Ya, tapi kan tetap aja hakikatnya sama. Gitu ya. Iya. Nah, kalau saya yang susah tuh justru anak kalimat yang terakhir itu. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah, saya mencari-cari penjelasannya di beberapa buku tafsiran, karena memang ini agak susah. Bahasa aslinya juga ya seperti itu bunyinya. Nah, di dalam kitab bahasa Inggris yang King James, ini yang paling tradisional, itu juga begitu ya. And God required that which is past. Jadi yang sudah lewat. Iya, Pak. Kalau bahasa Indonesianya kan mencari yang sudah lalu, yang sudah lewat. Jadi sebetulnya intinya sama. Menurut penjelasan dari beberapa buku tafsir itu. Jadi menurut tafsiran yang saya pegang ini saat ini buku ini, tafsiran menurut pengarang ini justru terjemahan dari Good News Bible. Jadi Good News Bible itu Alkitab dalam bahasa sehari-hari, bahasa Inggris, itu lebih jelas. Katanya begini, God makes the same things happen again and again. Jadi sebetulnya sama dengan kalimat yang pertama tadi. Dengan anak kalimat yang pertama tadi, yaitu semua di apa yang pernah ada, nanti akan ada lagi begitu. Again and again. Pak Pur, kalau misalnya saya mau menerjemahkan dalam kehidupan kita sekarang ini, Pak. Ya. Sekarang ini yang kita lihat saja, kalau seandainya kita tidak ada komputer, tidak ada fasilitas wifi, tidak ada ini, kita nggak mungkin bertemu muka secara virtual ini, Pak. Nah, apakah dulu pernah terjadi begitu? Itu baru satu yang saya pikirkan, Pak ya. Kemudian
dalam masa-masa pandemi begini kita jarang keluar, belanjanya online, hanya pakai klik di HP, barang bisa nyampe gitu ya. Lebih lagi kalau saya mikirkan, dulu sudah orang pergi ke bulan, lalu bagaimana dengan sekarang manusia ini terus berusaha mau mendapatkan sesuatu yang baru terus dan terus dan terus. Dan kalau saya kembali kepada pada waktu Tuhan menyerahkan manusia ke seluruh bumi ini, di sana kalau nggak salah ada ayatnya, apa yang dilakukan oleh manusia itu akan bisa terjadi gitu loh, Pak. Mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan, Pak, dari dihubungkan dengan kondisi situasi sekarang ini, Pak. Begini, Pak. Yang pertama, menurut saya nih, Pak, ya, menurut saya. Jadi ini jawaban dari Purboyo ya, bukan sebagai satu kebenaran gitu ya, tapi dalam perenungan saya dan pemahaman saya seperti ini. Yang baru itu bukan berarti yang bolak-balik ada lagi dan sebagainya, itu bukan lalu hidup ini tidak pernah seperti lingkaran ya, seperti spiral yang terus kembali lagi. Bukan itu yang dimaksud. Tapi seperti spiral muter tapi maju. Beda ya Pak ya. Bukan, jadi dia nggak muter-muter terus seperti pemahaman karma atau apa begitu yang muter terus ya. Saya sekarang Purboyo, tapi karena dosa saya banyak, nanti mungkin di kehidupan berikutnya jadi atau begitu ya, dan itu kan karena dia muter-muter terus. Nah, kehidupan menurut kita pengkhotbah nggak seperti itu, tapi seperti spiral memang, tapi maju ke depan. Ini mungkin beda sedikit di situ. Lalu yang kedua, memang tidak pernah ada wifi dan sebagainya, orang pergi ke bulan dan seterusnya. Tetapi ada saat-saat di mana ditemukan sesuatu yang belum pernah ada. Nanti akan ditemukan lagi sesuatu yang lain, dan itu akan berulang lagi. Jadi yang berulang sebetulnya kekagumannya ya, Pak? Kekagumannya dan penemuannya dan sebagainya, tetapi dia berulang. Iya. Gitu ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa wah inilah accomplishment kita yang nggak akan pernah ada bandingannya. Begitu. Ini kita sangat kagum dengan semua yang ada ini. Tapi pada suatu saat saya ditemukan, wah ini ada Pak Dokter tadi saya lihat ya, wah luar biasa itu, nggak ada bandingannya ya, kita bisa melihat ke dalam gitu. Tapi sekarang coba bayangkan MRI dan PET scan dan sebagainya, itu kan sudah sangat maju alat-alat sekarang, bahkan layer by layer bisa dilihat dan seterusnya, dan mungkin entah kapan seperti apa lagi. Mungkin ya. Tadi membantu Pak tentang yang berulang tadi yang dicontohkan Pak Hari, dengan konsep yang saya pahami bahwa yang berulang itu kekagumannya, hal-hal barunya itu, prinsipnya dan sebagainya. Ya, dicontohkan dengan Zoom, itu kan kekaguman kita bisa ketemu dengan banyak gitu sekarang gitu ya. Iya. Tapi kekaguman kita ini mungkin juga tidak lebih besar daripada kekaguman pada waktu kita mulai bisa telekonferensi awal-awal dulu. Iya. Kekaguman kita bisa ngomong dengan video, tatap muka. Kekaguman kita bisa nonton bioskop. Kekaguman kita mulai menonton gambar hidup, foto dan sebagainya. Mungkin itu kan hal-hal baru itu bisa jadi seperti itu kan. Iya. Kekagumannya berulang. Intinya apa yang kita alami sekarang, seberapa besar kekagumannya dialami orang dulu juga. Mungkin itu kali ya salah satu contoh ya Pak. Ya, jadi bukan fisiknya
Lalu apa namanya, dulu kan nggak ada, kan nggak berulang, memang nggak, tapi kekagumannya, prinsipnya, mampu melakukan itu dan sebagainya. Gitu Pak Hari. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Hari. Bu Lili Surya Mulyana, right hand dari tadi. Ibu Lili silakan. Unmute dulu ya Bu ya. Ya, udah. Nah, silakan Bu. Ya, Pak Pur, terima kasih. Saya udah Ya. ada banyak keterangan Pak Pur. Kira-kira terus berlaku nggak bahwa manusia jadi hidupnya sebagai roda berputar, Pak Pur? Sekarang memang lagi begini. Nanti kita akan Mungkin dengar bukan berlaku roda ya, seperti apa namanya? Juga depan. Jadi nggak lalu, oh sekarang saya hidupnya senang, mungkin pada suatu hari saya akan seperti roda jatuh ke bawah atau di tengah-tengah. Kalau mau pengennya sih di tengah aja, nggak usah ke bawah, nggak usah ke atas ya. Tapi kan bukan seperti itu. Tapi yang berulang-ulang itu kan momen-momen dalam hidup ini. Ada saat ketika kita happy, ada saat kita harus kehilangan, misalnya. Ya kan? Kita kan nggak bisa mengatakan nggak mungkin itu terjadi pada saya. Ada suatu kali kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Pasangan hidup kita, orang tua kita dulu ya, lalu pasangan hidup, kadang-kadang anak. Ini kan hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi itu bisa terjadi. Kadang-kadang terjadi. Jadi nggak bisa juga dipastikan pasti akan turun ke bawah dan sebagainya, Bu. Bukan itu yang dimaksud oleh pengkhotbah juga. Begitu, Bu ya? Ya. Oke, Pak Pur, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak Pur. Ya. Bapak Ibu yang lain, silakan. Pak Bibit, mau nanya? Ya, boleh juga Pak. Tapi jangan dianggap kalah-kalin ya Pak. Begini Pak, kalau kita baca kita tinjau keseluruhan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu seperti Paulus ataupun yang lain menulis berrelasi dengan pertumbuhan rohani. Jadi bagaimana kita memahami kehendak Allah bagi manusia. Nah, di pengkhotbah ini kira-kira apa kaitannya dengan pertumbuhan rohani kita? Yang 2 hari pertama kemarin itu kan sia-sia semuanya. Kalau yang ketiga ini ya lumayan lah. Ya, sia-sia juga, Pak. Sia-sia. Tapi saya nggak ngerti korelasinya, Pak. Minta maaf ini. Itu hubungannya dengan pertumbuhan rohani dalam bacaan pengkhotbah ini apa? Apa yang bisa kita tangkap untuk pertumbuhan rohani kita? Kalau Perjanjian Baru seperti Paulus dan Petrus dan lain-lain kan kelihatan ya Pak, bisa kita baca, oh maunya begini, oh Tuhan itu buat pertumbuhan rohani jelas. Tapi kalau ini nggak tahu saya juga pertumbuhan rohani di mana hubungannya dengan kehidupan. Ya, kalau ini kan seolah-olah kita melihat kenyataan yang nyata yang bisa kelihatan. Ya, kalau diharapkan resep jadi pertumbuhan rohani ya memang ada Pak kitab suci ya. Tapi itu kan bagaimana kita merenungkan itu, kita merefleksikan itu, kemudian membawa kita pada satu, oh ya ini yang dikehendaki Tuhan, lalu ini yang harus saya lakukan, begitu. Ya kalau menurut saya kitab pengkhotbah ini memang mau menunjukkan kepada Anda dan saya ya untuk semacam pertumbuhan rohani jangan sotoy.
Jangan-jangan merasa tahu tentang apapun, termasuk juga tentang pertumbuhan rohani. Karena semua itu relatif. Pak Budi, ya. Pak Bibit menanyakan pertanyaan yang sama dengan waktu Pak Boni membawakan. Waktu itu udah diberitahukan bahwa kitab pengkhotbah ini berujung gitu, berpangkal gitu. Jadi ketika semuanya dibilang sia-sia dan nanti di akhirnya itu ada sebuah simpulan gitu. Jadi jangan ngomong tentang apa arti pertumbuhan rohani dari pelajaran di sesi-sesi ini gitu. Tunggu sampai terakhir dulu baru nanti akan ketahuan gitu. Mungkin itu yang ingin saya tegaskan kembali karena saya mencatat itu sehingga pertanyaan-pertanyaan kalau diulang-ulang di sesi-sesi akan merupakan jebakan bagi yang membawa. Pak Bibit, saya sarankan untuk tidak menanyakan itu lagi. Karena akan diingatkan sama Mas Boni. Nanti Pak Bibit di akhirnya akan tahu. Lalu di obrolan kita di WA kan kita ngomong gitu juga kan. Jadi ditahan dulu pertanyaan itu Pak. Karena akan ada seolah-olah satu sesi yang benar-benar tidak membawa pertumbuhan rohani. Karena seolah-olah kesia-siaan aja. Dan itu jadi guyon-guyon kita kan Pak Bibit soal kesia-siaan itu. Jadi tahan dulu. Menurut saya yang disampaikan Pak Purboyo itu juga valid gitu ya. Tapi menurut saya begini Mas Jarwo, pertumbuhan rohani itu bukan sesuatu yang jadi lalu ini menumbuhkan rohani saya. Enggak begitu menurut saya. Ketika kita membaca, kita mendapatkan kesan, kita mendapatkan apa yang memengaruhi persepsi kita, itu bisa kita bawa, kita renungkan. Kalau kita mau untuk pertumbuhan terjadi ya tunggu memang sampai pasal terakhir, ayat terakhir. Situ ada nasihat, itu ada nasihatnya. Seolah-olah yang diminta Pak Bibit ada rumusan itu dan Pak Bibit dianggap ngetes. Ya Pak. Dan itu nggak ada Pak. Hanya nih, nanya itu. Ya mungkin karena kekurangan pintaran saya Pak. Saya belum nangkep pengkhotbah ini di mana relasinya dengan. Jadi kalau rohani. Sekali lagi mau saya garis bawahi pesan dari yang bagian kita sekarang adalah semua itu ada di tangan Tuhan. Semua momen perubahan dan apapun juga itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa memengaruhinya, kita tidak bisa menolaknya. Yang kita bisa terima adalah menikmatinya. Dan menikmati itu berarti hidup turut dengan kehendaknya, berusaha untuk menjadikan hidup ini bermakna. Itu menurut saya. Kalau buat pertumbuhan rohani apa itu nggak penting? Buat saya kok penting ya. Tapi oke lah. Saya serahkan kembali kepada Om Jarwo. Terima kasih Pak. Maaf Pak kalau ditangkap negatif, maaf. Bukan begitu maksud saya. Selanjutnya Mas Alek, monggo Mas Alek. Siap. Mari Jo. Ini kan sudah cerita panjang lebar ini ya. Cuman kalau saya baca, saya dalamin yang pasal 14 sampai pasal 15, yang paling terakhir ini saya pasal atau ayat? Bagaimana Pak? Pasal atau ayat? Sorry, ayat 14. Iya. Ayat 14. Sampai terakhir. Iya. Itu kan sebenarnya jelas sekali. Cuman yang paling terakhir sekali, Allah mencari yang sudah lalu. Ini saya kurang paham untuk yang bagian ini saja, Pak. Itu yang tadi saya jelaskan waktu menjawab Pak siapa tadi? Yang pertanyaan sebelum ini ya. Jadi memang intinya sebetulnya pada akhirnya sama. Jadi bunyinya kan begini tuh. Yang sekarang ada dulu sudah ada dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi nanti akan terjadi lagi perubahan itu. Over and over again begitu. Jadi kalau pertanyaan yang tadi saya mengerti Pak, cuman maksud saya
ngapain Allah mencari yang sudah lalu gitu loh? Untuk diapain gitu loh? Sebetulnya bukan mencari yang sudah lalu, tapi ya memang diberikan lagi kepada manusia begitu. Oh, begitu. Apa yang pernah diberikannya begitu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris di King James itu begitu. God required that which is past. Ya. Kalau dalam terjemahan yang lain, saya coba lihat di terjemahan yang lain. Kalau NIV bilang, and God will call the past to account. Ya, kalau di apa namanya King James, New Revised itu kuno King James ya. Yang ini yang paling baru menurut saya, dua terjemahan Inggris yang terbaik menurut saya itu NIV sama NRS. Kalau NRS begini nih. And God seeks out what has gone by. Kalau NIV, and God will call the past to account. Jadi yang sudah pernah terjadi akan terjadi lagi. Kalau King James, required that which is past. Jadi memang apa namanya intinya sih sama. Jadi perputaran itu lagi, yang dulu baru menjadi lama, yang lama menjadi yang baru, dan seterusnya. Pak Purboyo. Oke, Pak. Iya, memang Purboyo. belakangan baru saya baca yang NIV itu. Iya. Baik, Pak, cukup. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak Pungki, Bu Susana ingin menyampaikan sesuatu. Bu Susana, silakan. Iya, Tante, mari. Di dalam King James yang saya punya, the New King James Version, itu kata-kata yang terakhir, and God requires an account of what is past. Jadi seolah-olah dia minta pertanggungjawab kepada kita tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Bukan gitu. And God requires an account of what is past. Jadi seolah-olah dia minta pertanggungjawab dari kita tentang apa yang telah dilakukan di masa yang lalu. Sebetulnya bisa juga dipahami begitu. Tapi jadi kalau di NIV kan God will call the past to account. To account kan nggak selalu soal pertanggungjawaban, Bu. Bukan untuk diperhitungkan, Pak. Iya, tapi untuk diperhitungkan dalam diberlakukan juga berarti to account ya. So kalau NRS, and God seeks out what has gone by. Kalau dalam Alkitab bahasa Belanda, ini Tante Susana soalnya berbahasa Belanda juga, God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Zoekt weer op. Opzoeken ya kata kerjanya ya. Itu sama dengan terjemahan bahasa Indonesianya, Pak, kalau gitu ya? Iya, memang. Berarti kita lebih ambil ke Belanda punya kalau gitu ya? Enggak. Terjemahan Alkitab kita sekarang enggak begitu, Pak. Langsung dari bahasa asli, Pak. Alkitab bahasa Indonesia yang kuno, yang dulu, itu yang terjemahan Bode istilahnya, itu diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Kalau sekarang sudah enggak, Pak. Langsung dari teks Yunani Ibraninya. Gitu. Jadi menurut saya nggak begitu, Tante Susan. Jadi ini soal bahwa ya itu yang lama ya diambil lagi, diberlakukan lagi dan seterusnya begitu. Ya, tampaknya sih seperti itu, Pak. Jadi pengulangan yang sudah lalu ada lagi, terus Tuhan panggil lagi yang sudah lalu lagi. Betul. Mungkin penegasannya itu yang dimaksud. Iya. Jadi menegaskan apa yang di anak kalimat yang pertama. Tadi Pak Maruli ya yang tanya itu ya? Enggak, setelah saya itu tadi yang bertanya itu, Pak. Jadi saya agak menyimak. Oh, oke. Tadi kan saya Pak Hari tadi, Pak Hari. Ya. Oh ya Pak Hari, ya. Om Hari ya. Terima kasih Bu Sri. Begitu, sekarang Mas Alex? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pungki. Sama-sama.
Sama-sama. Pak Tom, ada yang menarik Pak Tom kah? Sedang menyimak, Pak. Terima kasih. Dokter Gideon, ada yang menarik nggak, Dok? Saya boleh, Pak Jarwo? Boleh. Boleh, mau nggak, Putri? Sebetulnya saya cuma mau mengingatkan Pak Pur tadi mengatakan bahwa setiap akhir tahun ya Pak ya. Iya. Kan dengan almarhum Bapak Pak Purboyo itu selalu membaca. Kedengeran nggak suara ya? Iya, tapi agak Halo? putus-putus, Bu. Saya tulis saja apa ya? Enggak, bisa. Saya tertarik dengan setiap tahun Bapak mendengarkan atau membaca ayat Bapak di akhir uraian tadi mengatakan sebetulnya Bapak punya kesaksian. Nah, itu yang saya ingin mendengar. Terima kasih. Oh, ya, oke. Yang pertama dulu ya. Yang pertama jadi begini. Kenapa kok itu dipakai dan juga dikhotbahkan juga di gereja kalau akhir tahun ini? Karena pergantian itu, Bu. Jadi perubahan momen ke momen yang berikutnya itu. Tahun lama ke tahun yang baru. Dan momen yang baru ini sama sekali udah beda dengan momen yang lama. Sehingga kita nggak perlu terlalu menengok ke belakang, tapi menengok ke depan aja. Jadi itu prinsipnya, Bu. Pergantian momen itu. Ada waktu untuk yang lama, ada waktu untuk yang baru. Ada waktu untuk tahun 2020, nanti akan ada waktu untuk tahun 2021. Kalau Tuhan menghendaki kita masih bisa mengalaminya, kan begitu. Dan seterusnya ya. Jadi karena perubahan itu, Bu. Pergantian momen itu. Tradisi itu tetap saya jalankan di rumah. Kalau kami akhir tahun di rumah, kami baca itu lalu kami berdoa. Walaupun kadang-kadang bacanya keburu-buru karena mereka udah sibuk dengan minuman, dengan ini dan itu biasa. Nah lalu kalau soal kesaksiannya saya mesti minta izin dulu nih, masih ada waktu nggak? Pada Om Jarwo, Raden Mas ini. Ada Romo. Kita masih panjang, masih 45 menit kita. Iya, oke. Monggo. Jadi tadi kesaksian itu dalam rangka bahwa kita ini nggak mungkin bisa memahami proses keseluruhan atau pola dari kehidupan ini, kita nggak mungkin tahu. Kita nggak mungkin paham. Kadang-kadang kita merasa, wah mestinya gini. Ternyata nanti jalannya berbeda. Jadi kesaksian saya itu begini. Secara ringkas begini, kami tidak segera dikaruniai anak, saya dan Elizabeth. Di waktu masih di Malang, kami sudah berusaha untuk penyelidikan agar bisa mendapat anak, begitu ya, pemeriksaan ke dokter, ke ginekolog dan sebagainya, dan tidak berhasil. Lalu kami ke Belanda. Di Belanda kami lanjutkan, kami diperiksa habis-habisan begitu ya. Semua metode sudah dilakukan kepada kami kecuali satu, yaitu in vitro atau namanya Pak Tom, bayi tabung ya. Nah, yang lain semua sudah dan tidak berhasil. Lalu ketika yang menarik adalah ketika sedang persiapan untuk in vitro, untuk bayi tabung, itu ada masa jeda beberapa bulan karena saya saya harus ujian tesis saya dan ada Natal dan sebagainya. Lalu kami sepakati dengan rumah sakit nanti mulai Januari. Nah, ternyata Oktober November itu kami pergi karena persiapan Natal dan sebagainya, dan ternyata Elizabeth hamil.
Nah, kami tentu sangat bersuka cita ya, luar biasa. Nah, Damar itu, ini Damar ya yang lahir. Damar itu ketika baru umurnya 7 atau 8 minggu, tiba-tiba dia sakit. Dan penyakitnya itu adalah sebetulnya autoimmune disease. Jadi apa ada masalah dengan sistem daya tahannya. Jadi tubuhnya itu memproduksi IgA, Pak Tom, Pak Dokter ini ya. Di cairan autoimmune itu IgA namanya, melawan kulitnya karena kulitnya dianggap musuh. Sehingga tubuhnya itu penuh dengan gelembung-gelembung, kulitnya itu penuh dengan gelembung-gelembung seperti luka bakar. Sekujur tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan di langit-langit mulutnya juga. Dan dia kesakitan dia. Kami nggak tahu seperti apa dia rasanya karena dia baru 7 minggu umurnya. Bayangkan bayi kecil itu. Lalu dibawa ke rumah sakit juga nggak tahu ini apa. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit anak, khusus anak di kota Utrecht. Di situ pun baru hampir 2 minggu baru mereka tahu itu apa. Akhirnya itu tahu bahwa gelembung-gelembung itu isinya IgA dan sebagainya dan sebagainya. Dan ternyata kemudian diketahui ini adalah penyakit yang bukan bawaan, dia tidak menular dan sebagainya. Either you get it or not begitu. Nah, apa yang kemudian terjadi? Sebetulnya kami kan harusnya pulang. Tapi nggak bisa. Karena kalau dibawa ke Indonesia dan dia dalam keadaan seperti itu dan kumat, dia bisa luka. Dan lukanya itu kan untuk di Indonesia berbahaya, kemungkinan untuk infeksi besar. Jadi paling aman di Belanda aja. Nah, itu lalu membuat semua rencana kan kami kan menjadi kacau balau. Sehingga kami lalu dipinjamkan oleh GKI kepada Gereja Indonesia di Belanda untuk menjadi pendeta di sana. Anak yang kedua, 4 tahun kemudian, lahir sudah siap untuk pulang. Karena kontrak peminjam saya sebagai pendeta selesai. Menjelang selesai. Tapi ternyata Dian itu lahir dengan tetralogi Fallot. Itu ada 4 kelainan pada jantungnya. Dan salah satu yang paling berat itu ada TSD ya, pada lubang di antara 2 bilik. Nggak bisa pulang lagi. Ditunda lagi. Sebab para ahli jantung anak di sana mengatakan ini lebih baik ditunggu sampai dia umur 2 tahun, siapa tahu ada perubahan. Dan ternyata ketika 2 tahun tidak berubah, lalu dia dioperasi. Nah, ini kelihatannya simpel ya, operasinya itu serem sekali ya. Ini operasi yang dilakukan oleh seorang super spesialis ya. Dia adalah spesialis jantung, dia adalah spesialis bedah jantung, bedah toraks, dan dia spesialis bedah jantung torak anak. Itu yang melakukan operasi ini. Dan waktu itu di Belanda cuma ada sekitar 5 orang kalau nggak salah yang bisa melakukan itu. Nah, pendek kata berubah semua ya. Waktu itu saya sebetulnya agak berontak ya. Waktu Damar pertama sakit saya udah berontak. Saya agak marah kepada Tuhan. Apa sih maksudnya Tuhan? Udah kami dapatnya susahnya bukan main, setelah dapat malah jadi sakit kayak begini dan sebagainya. Waktu Dian begitu juga. Kami udah siap-siap mau pulang, ternyata harus begini lagi dan sebagainya. Baru setelah ini semua terjadi, saya dan Elizabeth kemudian mencoba merenungkan ini semua. Lalu ada pertanyaan yang memang luar biasa kemudian. Waktu itu saya sebetulnya agak marah ya. Jadi jemaat Indonesia yang di Belanda itu sebetulnya mereka bilang begini, wah ini si Damar dan Dian sakit itu berkat buat kami.
Saya nggak suka itu dengar apa namanya pernyataan seperti itu. Tapi kemudian ketika emosinya sudah mereda, lalu kami renung-renungkan lagi, ada pertanyaan yang memang sangat hakiki. Coba kami tidak di Belanda pada waktu itu, bagaimana? Coba kami di Indonesia ketika Dian lahir itu dalam keadaan itu bagaimana? Dan seterusnya, atau Damar dengan penyakitnya yang aneh itu, yang bahkan di rumah sakit khusus anak yang paling baik di Belanda itu mereka butuh 2 minggu untuk menemukannya. Jadi lalu kami syukuri, oh ya ini rupanya memang ya di antara tanda petik jalannya begitu ya. Tapi kan kami baru tahunya sesudahnya. Kami kan nggak bisa sebelumnya kami udah mengatakan, oh ini pasti ini pasti itu. Itu maksud saya Bu Sri, kesaksian ini. Jadi nggak bisa kita meyakini apapun kecuali memasrahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu. Luar biasa. Terima kasih Pak Pur. Sama-sama. Sudah menjadi berkat buat kami. Terima kasih Sama-sama. Pak Pungki. Memutar memori saya ke berapa puluh tahun yang lalu. Mendapat tahun-tahun itu. Pak Yosef, mau nanya? Halo Pak Yosef. Udah. Loh, malah udah unmute tadi. Pak Yosef mau bertanya, silakan. Oh, tidak. Ya. Mari kita. Halo? Pak Bro. Mau ya. Ya. Saya ambil jadi di judul utamanya aja, untuk segala sesuatunya itu waktunya. Jadi menurut pemikiran saya ada waktunya, berarti ada waktu untuk saya. Jadi finish kalau film tuh ya setelah itu udah the end atau kan. Apakah itu kira-kira begitu seperti saya lihat di firman waktu Tuhan Yesus salib, jadi kalau bilang selesai, jadi waktunya selesai. Berhubungan dengan akhir zaman, bahwa waktu sudah selesai. Karena akhir zaman buat saya masih minggu. Siapa, terima kasih, Pak. Terakhir, kata terakhir. Akhir zaman buat saya masih apa? Membingungkan. Tolong Iya, Pak. Gitu. Oke. Baik. Jadi paling ini mudah suaranya agak aneh-aneh ini. Putus. Oh ya, suara saya pakai jelas buat saudara-saudara. Halo? Jelas, Pak. Ya. Jadi untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Jadi memang dalam hidup ini kan itu yang kita hadapi juga, ada momen yang nggak akan kembali lagi, dan itu harus diambil pada waktu itu. Jadi misalnya ketika anak-anak masih kecil-kecil, wah senang sekali saya bermain-main dengan mereka, ngamti berhubungan. Tapi kemudian ketika saya harus bekerja dan sering pulang malam dan sebagainya, kadang-kadang ada yang miss. Dan tahu-tahu mereka udah besar. Dan itu adalah momen yang lagi ketika anak-anak, Pak Yusuf kan juga ngalami itu, ketika anak-anak kecil-kecil lucu-lucunya, terus tahu-tahu udah dewasa. Sekarang malah udah menikah, ya. Anak-anaknya Pak Yusuf. Anak kami belum.
Tapi kan itu momen yang nggak kembali lagi, dan itu sebetulnya begitu. Ada momen ketika mereka kecil, ada momen ketika mereka remaja, ada momen ketika mereka dewasa, bahkan momen ketika mereka nanti menjadi orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud, Pak. Jadi ada saat yang memang nggak akan kembali lagi dan beralih ke saat yang lain, momen yang lain, waktu yang lain. Itu yang dimaksud di pengkhotbah 3 ini. Tahun baru, tahun lama. Ganti tahun. Momennya udah selesai nih, tahun lama. Sekarang momen tahun yang baru. Nanti 2020 akan berlalu. Masuk ke 2021. Nah, sekarang soal akhir zaman nih. Apakah akhir zaman juga dalam kacamata itu bisa dilihat? Bisa juga, ada masa di mana kerajaan Allah belum datang, belum digenapi. Nanti akan digenapi, ada saatnya. Dan kalau dikenakan pada hidup pribadi kita, sekarang adalah momen kita masih hidup. Kelak ada momen di mana kita udah nggak ada lagi. Hidup kita selesai. Hidup yang lain yang masih terus berlanjut, anak-anak kita dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau soal akhir zaman ini memang momen yang baru bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Begitu, Pak. Kira-kira kalau mau pahami secara simpel begitu, Pak ya. Begitu, Pak. Thank you, Pak Yosef tadi, Pak. Ya, begitu Pak Yosef. Itu Pak Yosef. Bu yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan. Selamat datang Pak Nurdin. Wah, ada Pak Nurdin. Ada Pak, baru masuk Pak. Tadi harusnya nggak bisa datang beliaunya. Sudah pamit. Sekarang nyusup. Gitu ya. Pak Nurdin udah baca perikop kan? Ada pertanyaan kan? Nunggu yang lain aja dulu. Oh, yang lain udah banyak. Pak Nurdin yang lain, Pak Nurdin. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Dokter Benny. Dokter Benny mau bertanya, Dok? Di-unmute dulu, Dok. Ya, saya nggak tanya. Oke. Jadi semua saya mau tahu juga ini. Itu Ayub, kenapa mesti susah ya dia ya? Akhirnya gimana dia? Sampai semula apa enggak begitu? Bagaimana Ayub kenapa? Bagaimana Ayub? Bagaimana? Enggak. Ya, dari putus-putus Jarwo gimana? Bagaimana Ayub? Dokter Benny menanyakan. Dia nggak pengen khotbah ini, tapi tanya tentang Ayub. Ayub itu akhirnya sembuh lagi nggak? Katanya gitu. Ayub dipulihkan, Pak. Dipulihkan ya? Dipulihkan. Dia cuman memang istri dan anak-anaknya udah meninggal. Jadi dia lalu mungkin dapat istri baru atau dan sebagainya lah begitu. Tapi berkatnya berlimpah-limpah, berkali lipat dari yang pernah begitu. Jadi intinya sebetulnya bukan soal berkatnya, tapi bahwa dia dipulihkan. Dipulihkan ya? Iya. Ya, saya mau tahu itu aja. Jadi Oke. Iya. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih. Christine, yang berjanji tanya minggu depan, ayo sekarang waktunya. Ayo Christine, silakan. Bertanya begitu? Jangan minggu lalu janji. Minggu depan aja katanya. Oke. Sekarang saatnya.
Iya, terima kasih Pak atas sharingnya. Ya. Luar biasa. Kalau tadi dengar cerita Pak Purboyo punya bapak seorang pengajar, pendeta, ya terharu juga sih Pak. Iya. Iya. Terima Terima kasih Pak. Oke, ayah saya bukan pendeta sebetulnya, tapi dia memang dosen di sekolah teologi, tapi dia bukan pendeta. Oh, bukan pendeta. Bukan teolog, dia pengkhotbah awam waktu itu. Oh. Orang pedagog ya, ahli pendidikan. Pedagog. Iya. Iya, sebenarnya pengkhotbah ini benar kitab kebijaksanaan ya, mengingatkan kita akan siapa kita, diri kita, dan juga siapa Tuhan. Iya. Seperti yang disampaikan. Iya. Terima kasih banyak sih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Christine sudah meskipun tidak bertanya, cuman mengagumi bapaknya Pak Purboyo. Boleh. Terima kasih. Bu Ratna mau bertanya, Bu Ratna? Silakan Bu Ratna. Ya, terima kasih. Saya mengagumi apa yang tadi telah dijabarkan, diuraikan oleh Pak Purboyo. Saya merasa sangat terberkati mengikuti Patibulum malam ini. Terima kasih Pak Pur, terima kasih juga untuk kesaksian yang luar biasa. Terima kasih kembali Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Bidadari Tirta Marta, ada yang tidak ditanyakan? Pak Purboyo, Pak Jarwo. Silakan Bu Esther. Ya, mari. Malam Pak Purboyo. Selamat malam, mari. Iya. Saya ingin menanyakan Pak, di ayat 11 bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan. Ya, halo. Bagaimana Bu Esther? Bu Esther? Jaringan kali. Iya Pak Uki, kadang-kadang punya saya tuh mati gitu, nggak denger apa-apa. Iya. Saya di rumah saya kadang-kadang begitu, tapi hari ini kok agak lumayan dia. Wah, Bu Esther malah ke tendang nih. Pak, jaringannya terputus Pak. Oh iya nih Bu Esther, nggak kedengaran Bu Esther. Silakan Bu Esther. Dari awal nggak kedengaran ya. Tadi nggak kedengaran, baru pembukaan terus buang. Terputus ya Pak. Iya Pak. Iya. Intinya mungkin di dalam pasal Allah bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Kami manusia hanya dapat hanya lebih baik mereka. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Artinya keterbatasan manusia seperti itu ya Pak Purboyo di ayat 11. Ya, dalam artian bahwa kita memang diberi sense of time ya, kekekalan itu ya. Kita bisa merasakan, kita bisa menikmati dan sebagainya, tapi kita nggak mungkin menyelami seluruh gambar yang besar itu. Oleh karena itu ya kita terima aja. Dan pengkhotbah mau mengatakan bahwa semua itu kan indah pada waktunya, ya nikmati aja keindahannya itu, kenikmatannya itu dan seterusnya begitu. Jadi memang memang luar biasa ini ya. Tapi ya kadang-kadang harus kita akui juga bahwa itu seringkali juga kecenderungan kita untuk mencoba memahami, tapi kita memang nggak mungkin, ya udah terima aja begitu. Dan nikmati, tapi kan pengertiannya nikmati di situ kan
tadi udah saya terangkan adalah untuk dalam rangka melakukan kehendaknya, begitu ya. Tapi ya dinikmati. Kalau di pasal berapa itu yang soal pemuda itu kan juga begitu. Nikmatilah masa mudamu. Disuruh menikmati justru dengan segala keasikannya. Tapi ada buntutnya. Pada akhirnya pertanggungjawaban tetap akan dituntut darimu. Begitu kira-kira Bu Esther. Iya, terima kasih. Demikian, Bu. Ya, sama-sama. Kita akan beralih ke Bidadari Tirta Marta nih, Pak. Silakan Kak Priska. Bidadarinya rambutnya pendek sekarang. Ya. Enggak, saya nggak ada yang ditanya. Tapi terima kasih untuk sharingnya. Saya dapat banyak hari ini, Abuna. Bahwa segala sesuatu indah pada waktunya ya. Iya. Dalam proses memahami juga nih dengan kondisi Mami begini. Iya. Ini rumah sakit ya? Lagi udah mulai demensia gitu ya. Cuman saya pikir kalau demensia, dia yang saya dapat cuman bahwa selama ini kami mengenal Mami itu kan orang yang pendiam. Ya. Nggak banyak ngomong. Tapi ketika dia mulai masuk demensia justru dia nggak pernah berhenti itu mulutnya. Tapi yang disebutkan itu seolah-olah dia selalu bercakap dengan Tuhan. Jadi dia hanya selalu bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan ajari aku. Jadi itu terus. Jadi dia hanya diem kalau kita ajak ngomong, kita tanya, atau dia tidur atau dia makan. Selebihnya dia akan Tuhan gitu, selalu gitu. Paling kita ajak dia nyanyi, ya mungkin Mami tuh dulu suaranya bagus banget. Sekarang mungkin dengan demensia gitu, dia hafal lagu tapi nadanya udah nggak ada, jadi kayak nge-rap ya. Tapi dia hafal gitu. Jadi cuman kita yang lagu-lagu, karena Mami dulu kan ya orang Batak dulu pernah waktu kami masih kecil-kecil, mungkin dulu Mami seperti ya KBP. Jadi lagu-lagu lama gitu ya. Entah kalau orang Batak kayaknya biar nggak gereja KBP lagunya inget aja itu gitu. Jadi lagu-lagu gereja itu dia hafal. Jadi kita nyanyiin, dia nyanyiin dengan tanpa nada. Jadi saya pikir ya itu semua indah waktunya ya. Sekarang ya indah juga lihat dia kayak gitu ya. Jadi kesaksian juga buat kita gitu. Ternyata kami tahu lihat sekarang, oh berarti Mami dulu pendiam tapi dalam hatinya dia nggak diam, dia selalu bercakap-cakap. Gitu. Iya. Itu sih ya. Terima kasih untuk ilmunya hari ini, kekuatannya hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Teresia Basuki, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Bu Teresia masih bersama dengan kita? Pak Jarwo boleh tanya sedikit? Pak Nurdin, boleh. Mari. Bu Teresia setelah Pak Nurdin ya. Mari Bu Tres dulu silakan. Ya, belum Pak. Silakan Pak Nurdin. Makasih. Silakan Pak Nurdin. Malam Pak Pur. Selamat malam Pak Nurdin. Maaf, baru gabung, ada dapat dari Mabit tadi. Pak Pur, kalau saya baca di Kejadian 8 ayat 22 ya, itu kan bercerita tentang waktu Nuh sampai di daratan itu, Tuhan bilang supaya Nuh turun dan beranak cucu dan sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Tapi ada di situ di ayat 22 itu dikatakan bahwa sejak itulah maka Tuhan berikan semuanya, ada panas, ada dingin, ada hujan, ada kemarau, kemudian ada siang, ada malam. Yeah. Apakah ini ada hubungannya dengan maksud saya, apakah pengkhotbah juga ada hubungannya dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan tadi, Bapak? Ya memang ini juga adalah pergantian momen itu ya. Ini kan kalau ayat 22 kan bunyinya gini, selama bumi masih ada, itu momen bumi masih ada. Pada suatu saat bumi akan beda ya. Tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Karena itu dua momen yang berbeda ya, menabur, menuai. Dingin, panas. Kemarau, hujan.
siang malam. Ya memang seperti itu, Pak. Ini yang dimaksud sebagai momen atau saat atau waktu yang masing-masing indah pada waktunya. Ketika musim menabur ya apa namanya, kita nggak bisa menuai. Saya waktu masih di Belanda perhatikan ya, kalau musim semi mau summer itu domba-domba itu habis melahirkan tuh. Terus nanti jadi lucu kecil-kecil gitu sama induknya begitu. Nanti pada musim itu masuk lagi kan mereka ke kandang kalau udah musim dingin, nanti tahu-tahu keluar udah melahirkan, ini lucu sekali. Dan itu apa namanya ya momennya memang seperti itu. Menurut saya memang gagasannya sama, walaupun yang mau dikatakan oleh ayat 22 ini adalah janji bahwa sekarang setelah selesai masa penghukuman di antara tanda petik banjir itu, sekarang life will go on, begitu ya. Dengan semua keindahannya dipulihkan lagi oleh Tuhan. Dan selama bumi ada tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Jadi ini termasuk janjinya juga bahwa tidak akan lagi menghukum dunia dengan air bah itu ya. Dari sisi bahwa satu janji Tuhan bahwa kalau katakanlah kita ada di dalam satu pergumulan itu pasti ada akhirnya gitu. Bisa juga dilihat di sisi seperti itu nggak, Pak? Bisa saja, Pak. Menurut saya bisa. Ada saat di mana kita akan dapat pencerahan. Kan yang penting ini waktu Tuhan. Jadi kalau pandemi ini kapan akan berakhir ya nggak tahu. Tapi akan berakhir nggak? Iya, kita percaya akan berakhir. Tetapi ya tunggu waktu Tuhan, kita mesti sabar, mesti tabah. Kalau dalam bahasa Yunani ada kata kairos, pernah dengar Pak? Iya. Jadi dalam bahasa Yunani kuno itu ada dua kata untuk waktu ya, chronos sama kairos. Chronos itu waktu yang apa namanya yang bisa dihitung, kuantitatif, detik, menit, jam, hari dan sebagainya. Kalau kairos itu kualitatif. Kairos itu saat yang tepat, waktu yang tepat. Nah, kalau kairos Tuhan itu waktu Tuhan. Sekarang sudah waktunya, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kairos. Nah, kita tinggal menunggu kairos dari Tuhan. Ini berakhir atau tidak dan kapan. Sementara itu, sebelum kairos itu datang, ini kairos kami ini sekarang. Untuk berbuat sebisa kami sebagai anak-anak Tuhan. By the way, ini yang akan saya sampaikan di jumpa sejenak yang nanti yang baru. Pak Pugi, ya. Soal waktu, ada waktu untuk ini, ada waktu itu yang disampaikan dari khotbah, itu kan jelas dalam pengertian tadi kan, kronos dan kairos. Sementara yang ditanyakan Pak Nurdin adalah apa yang akan terjadi dengan seolah-olah ya nasib seseorang. Sama dengan yang ditanyakan Bu Sri tadi sebetulnya. Kalau saya sekarang, siapa Bu Sri atau siapa tadi ya? Kalau nasibku sekarang begini, nanti seperti roda. Saya pikir kok nggak ngomong itu ya, Pak ya? Tadi Ibu Lili yang tanya itu. Bu Lili ya? Oh iya Bu Lili. Ya, seperti yang ditanyakan Bu Lili tadi itu kan soal itu, Pak. Artinya nasib buruk orang itu tidak berubah tiba-tiba gitu loh. Bisa orang itu bernasib buruk sampai mati buruk terus gitu kalau dia nggak berubah, dia nggak mengupayakan, dia nggak menyandarkan diri kepada Tuhan, nggak menanya maksud Tuhan. Kan begitu ya, Pak? Atau gimana? Iya, kalau saya justru
mengatakan bahwa tidak seperti roda begitu ya. Iya. Pasti nanti akan turun, pasti akan naik, enggak. Kalau antara Kronos dan Kairos bisa dikatakan itu ya Pak ya, tapi seseorang gimana? Enggak juga. Jadi menurut saya nasibnya selalu buruk. Ini juga kategori yang subjektif ya. Buruk sama nggak buruk itu subjektif kan. Ukurannya apa? Nah iya makanya. Dibanding siapa gitu. Kalau gaji saya cuma 100 juta sebulan, wah buruk sekali nasib saya. Kalau standarnya tinggi sekali kan begitu. Jadi sangat susah untuk dilihat seperti itu menurut saya ya. Pak Jarwo, kalau saya tadi melihatnya dari sisi bahwa Tuhan itu memberikan satu jaminan bahwa ada harapan yang bisa diharapkan dari Tuhan gitu. Jadi ketika kita menabur, nah ada harapan bahwa kita tuh akan menuai nanti pada saatnya. Dan artinya gini, ketika kita dalam satu persoalan, kalau kita dekat dengan Allah, maka kita ada harapan. Ada harapan yang bisa kita dapatkan gitu. Kira-kira itu kalau saya memandangnya seperti itu. Ya tadi ada ya bisa aja Pak, tapi pesannya kita pengkhotbah bukan itu sih. Bukan tentang itu, tentang Kronos dan Kairos tadi itu. Pesannya pengkhotbah adalah bahwa masanya nanti akan berubah. Jadi kita harus siap selalu dengan perubahan itu gitu. Terima kasih Pak Nurdin. Bapak Ibu yang lain, mungkin satu pertanyaan terakhir, waktu kita masih cukup menyediakan untuk tanya jawab satu pertanyaan. Pak Tom sudah selesai menyimak, Pak? Sudah dapat banyak, Pak. Sekarang bagikanlah berkatnya dengan bertanya, Pak, supaya orang-orang dapat lebih banyak, Pak. Iya, iya Pak. Silakan Pak Tom. Terakhir aja ini bukan pertanyaan barangkali. Terus terang saya kata-kata di pengkhotbah ini sangat memberi ketenangan buat saya. Gitu ya bahwa kenapa? Karena mengajarkan ekspektasi itu tidak usah terlalu tinggi begitu. Ya, karena toh akan ada waktunya gitu. Iya. Saya sering menggunakan ayat-ayat ini sebagai segala sesuatu ada waktunya. Jika saya sedang berkumpul lama dengan teman-teman, harus berpisah, saya gunakan ini. Ada waktunya berkumpul, ada waktunya berpisah, saya katakan begitu. Tapi memberi kenyamanan ke ketenangan di dalam kehidupan saya. Bahwa segala sesuatu itu harus dilihat seperti itu. Iya, saya teringat ada satu cerita begini, waktu masih saya kecil itu di SMP. Ceritanya ada seorang, dia bilang dia sedang melihat sesuatu dadu atau apa. Dia waktu itu saya lupa cerita persisnya, tapi dia katakan waktu itu itu memang nggak ada dadunya, jadi makanya jadi kosong. Lalu yang melakukan itu, yang menyelenggarakan pertunjukan itu mengatakan, kamu orangnya pesimis katanya. Dia katakan, nah suatu ketika dia dewasa, rumahnya itu kebakaran. Ya. Tapi dia dengan terampil, dengan tenang, dia bisa mengeluarkan barang-barang dan semuanya selamat semuanya. Ya walaupun rumahnya terbakar sebagian. Semua orang bertanya, kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Lalu dia cerita. Saya kadang-kadang melihat rumah saya ini dari luar ya. Saya terbayang katanya. Kalau ini nanti kebakaran, saya akan lakukan ini. Padahal belum terjadi tuh. Iya. Dia sedang menghayati bahwa sebenarnya dia ini pesimis katanya. Tapi yang dia bilang apa? Saya optimis dengan pesimisnya saya katanya. Jadi itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Being realistic ya Pak Tom. Iya. Pak Pugi, saya pikir kita harus mengakhiri patibulum kita. Oh iya.
Kata-kata penutup Pak yang menjadi bekal simpulan bagi kita. Silakan Pak Budi. Ya, kalau belajar dari pengkhotbah kali ini, bahwa setiap momen itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dia indah pada waktunya. Itu kan sebetulnya kata-kata yang luar biasa. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang dipakai juga untuk pesan pernikahan kan. Nah, ini indah ini. Masa sekarang, masa bersama ini harus dinikmati. Bukan hanya dinikmati, tapi diupayakan seoptimal mungkin. Nah, menurut saya, setiap momen dalam kehidupan ini harus kita nikmati secara optimal. Sekarang being at home, nikmati. Ya udah, nggak bisa keluar, mau berani merisikokan diri keluar, apalagi kita yang udah over 60 ini udah repot kan? Ya, kalau Jarwo ya belum lah begitu ya. Tapi udah deket-deket tuh kayaknya. Saya over 60 Pak. Ya tuh, udah lewat ya? Lewat. Oh udah tuh, tapi pikir belum. Ya artinya ya udah kita nikmati aja. Ini momennya memang momen kita harus ada di rumah atau banyak ada di rumah. Ya nikmati. Dengerin musik, baca buku, main games dan sebagainya. Why not begitu loh? Daripada kita depressed dan malah bikin kacau semua orang ya kita nikmati aja dengan apa yang ada. Saya nikmati, saya baca buku, saya dengerin musik, saya jalan pagi, saya nulis, dan sebagainya. Begitu ya. Jadi ini momennya. Nanti ya, momen ini kan nggak kembali lagi. Kalau nggak kembali lagi kan udah beda lagi. Ya kita hadapi lagi. Makanya kan dikatakan, apa sih karakteristik orang yang berbahagia? Ini menurut para psikolog nih ya. Yang pertama, dia selalu hopeful. Dia selalu berharap. Ini pada suatu kali akan berakhir. Positif. Enggak pesimis ya Pak ya. Enggak Pak Tom. Tapi positif. Ini akan berakhir. Berharap. Hopeful. Yang kedua, grateful. Bersyukur. Dan yang ketiga, adaptive. Orang yang happy itu orang yang begitu, yang hopeful, yang grateful, dan yang adaptive, yang siap selalu untuk menyesuaikan diri. Kalau keadaannya begini ya udah begini. Nah, oleh sebab itu, kalau orang yang nggak bisa adaptif ya frustrasi dia, mau cepat-cepat ke mall lagi dan sebagainya. Nggak ke mall kayak Pak Hari tadi tinggal mencet-mencet aja udah datang kok. Burger dan seterusnya. Mau sop kacang merah, dan sebagainya. Ini nggak nyindir siapa-siapa loh ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih Pak Unggi. Bapak Ibu, demikian. Ada waktu untuk segala sesuatu. Yang sebetulnya benar, itu materi dari Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Tapi Pak Purboyo mengingatkan saya, pembagianmu meninggalkan beberapa ayat. Katanya. Harusnya sekarang 1-15, dan yang berikutnya 16-22. Cek, benar ternyata. Akhirnya Pak Purboyo mendobel materinya. Terima kasih Pak Pur atas kesediaannya untuk itu. Sama-sama. Kita akan bertemu lagi Bapak Ibu dengan Patibulum berikutnya yang membahas materi materialisme. Pada tanggal 9 Oktober, bahannya dari Pengkhotbah 3 ayat 16-22 yang akan dipimpin oleh Pendeta Vera. Kami tetap mengharapkan kehadiran Bapak Ibu dan kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu supaya kita bisa bersekutu bersama, memperoleh berkat bersama, dan dipersiapkan untuk menjadi berkat bersama. Sebelum kita tutup dalam doa,
yang akan dipimpin oleh Pak Narto nanti, kita foto absen. Mas Alex boleh buka videonya nggak, Mas Alex? Bu Esther, Bu Susana, Bu Nani. Nah, Bu Ratna udah tata rambut. Bu Endang, oh itu dia. Malam Romo. Sugeng dalu Romo. Bu Susana dereng, Bu Susana. Iya, Bu Susana belum. Nah, ya itu dia. Kita akan foto di Kak Sandra itu apa ya? Biji palsu Kak. Oh gitu. Oke, kita akan foto 2 kali, jadi agak lama ya, Bu. Pasang 2 halaman ya. 2 halaman. 1, 2, 3. Bentar. Bentar. 3, 2, 1, Pak. Iya, 3, 2, 1. Ya. Jangan 2, 1, 2 ya. 2, 1. Oke. Bentar. Mana ini? Ini udah 2 halaman. Iya Pak, sudah Pak. Bentar, saya yang lagi. Oke. Jadi Bapak Ibu, mari kita tutup patibulum kita ini dengan penuh rasa syukur, dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Narto. Silakan Pak Narto. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Banyak hal yang sudah dibicarakan, dan kami syukur kami boleh mendapat firman Tuhan dan penjelasan-penjelasannya melalui Bapak Purboyo, pendeta kami, yang membawakannya dengan tuntunan dari Roh Kudus. Kami dapat mendengar, kami dapat mengerti, dan biarlah kami menghayati dalam kehidupan kami. Dan selanjutnya kami juga siap untuk menunggu untuk pembahasan yang akan datang untuk minggu depan ya Tuhan, dan minggu-minggu yang akan datang biarlah kami selalu bergiat untuk mendengar firman Tuhan, dan kami makin lama boleh Tuhan izinkan makin mengenal akan Tuhan, dan bukan hanya mengenal tetapi kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk momen patibulum ini, terima kasih kepada Pak Jarwo, dan juga segala sesuatu yang sudah dipersiapkan boleh dilaksanakan untuk masa yang akan datang sebagaimana waktu yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, dan biarlah semua ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Pak Purboyo, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Purboyo. Terima kasih Pak Jarwo. You're welcome. Terima kasih Pak Purboyo. Sami-sami. Bye semua. Jaga kesehatan. Ya. 3M. Goodbye everybody. Oke, Selamat terima malam. kasih. Enak tidur, Sampai adem. ketemu minggu depan. Ya, sampai minggu depan. Bye. Bye. Salam buat Mami ya, Pris. Ya, Buna doain ya. Oke, I will.